Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya kita diizinkan untuk bertemu kembali membahas mengenai perbaikan kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang agung, ibadah yang mulia di antara ibadah yang ada adalah salat. Di mana salat ini menghubungkan hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di momen akhir di penghujung bulan Ramadan, alhamdulillah enggak kerasa waktu berlalu dengan cepat. Momen yang pas sebelum kita berpindah ke bulan yang berikutnya, kita memaksimalkan untuk memperbaiki dan atau menyempurnakan ibadah sholat kita. Dan terakhir kita membahas mengenai mengangkat kedua tangan kita di dalam ibadah sholat ini. Dan di mana setiap gerakan dalam sholat dan bacaannya itu mengandung makna yang perlu kita ketahui agar memunculkan kekhusyuan kita dalam sholat. Ketika kita sudah fokus konsentrasi dalam sholat kita terhadap gerakan dan bacaan sholat, maka disitulah hati kita hadir dalam ketaatan kepada Allah yang disebut dengan khusyuk, dan Allah akan berikan ketenangan, kenyamanan, kelezatan kita dalam beribadah kepada Allah. Baik, yang berikutnya, setelah kita mengetahui apa sih dari makna mengangkat kedua tangan itu, maka selanjutnya gerakannya adalah bersedekap. Masih rame ya? Jadi bersedekap adalah gerakan yang berikutnya akan kita bahas. Bersedekap ini yaitu memiliki makna. Jadi gerakan sedekap ini memiliki makna apa sih? Sehingga menghadirkan khusyuk fisik. Nah, ini dia, menghadirkan khusyuk secara fisik kita. Yaitu bentuk ketundukan kita dan perendahan diri kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga ketika bersedekap maka hadirkanlah makna itu. Bahwasanya kita ini sedang merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berdiri kita sudah mengerti maknanya, sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, mengangkat kedua tangan kita, di antara maknanya adalah kita memasrahkan diri kita benar-benar terjun ke dalam lautan ibadah salat secara kafah, secara menyeluruh. Lalu kita bersedekap, menunjukkan kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang berikutnya adalah menghalangi diri untuk bermain-main, untuk banyak bergerak. Ketika kita bersedekap maka seakan-akan terkunci tangan kita, sehingga kita akan mengurangi banyak gerak di sini. Posisi yang sudah terkunci ini biarkanlah demikian. Sehingga nggak akan enak kalau misalkan ada yang melakukan banyak gerakan-gerakan. Posisi ini sudah menghalangi dia dari banyak bergerak. Dan seorang yang sudah mempelajari ini tentunya akan mengingatkan dirinya kalau dia sedang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini baru makna dari gerakan bersedekap itu sendiri. Jadi ibadah salat itu sudah tersibukkan kita ini. Bahkan benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fi sholati la syughlan. Sesungguhnya dalam salat itu ada sebuah kesibukan.
Sibuk kita mikirin ini gerakan sedekap maknanya apa ya. Udah sibuk. Oh, kita sedekap nih. Beda dengan orang yang sekedar ya jadi rutinitas saja. Ya udah gerakannya sedekap, ya udah sedekap. Sehingga nggak tahu nih kita ngapain gitu. Makanya sangat mudah bagi orang-orang yang seperti ini pikirannya kemana-mana. Padahal baru surat Al-Fatihah yang dibaca, tapi sudah pikirannya sampai Amerika, sampai ke luar negeri pikirannya. Karena apa? Karena nggak bisa dikontrol. Kenapa nggak bisa dikontrol pikirannya? Karena dia nggak mengerti makna dari gerakannya itu apa. Dia tuh sedang ngapain? Tahu sedang sholat, betul. Tetapi nggak memahami ini makna di balik itu tuh apa. Gerakan yang dia lakukan itu tuh sebenarnya untuk apa? Ya, ketika seorang melakukan sesuatu dan dia nggak tahu maknanya, itu akan mudah terdistraksi. Seperti orang melakukan sesuatu nggak ada tujuannya, nggak tahu tujuannya, akan mudah terdistraksi, akan mudah nggak fokus. Ya. Maka perlu kita mengetahui ketika kita sedang melaksanakan sholat, apa makna dari kita melakukan ini. Sehingga itu akan mengaitkan hati kita terhadap ibadah sholat itu dan menghubungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tentunya makna lain dari ibadah dari bersedekap itu adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Enggak saya tulis di situ ya. Sebagaimana tambahan adalah melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya. Jadi para nabi dan rasul itu diminta untuk bersedekap ketika ibadah sholat. Semua nabi dan rasul itu sholat, hanya saja sholatnya berbeda gerakannya, tidak sama, karena setiap syariat itu pasti berbeda. Ada yang terjadi perubahan-perubahan seiringnya waktu berlalu, seiringnya zaman berlalu, sampai akhirnya disempurnakanlah ibadah itu pada ketika diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah ibadah sholat yang kita kenal sampai saat ini. Tapi para nabi pun melaksanakan ibadah sholat yang tentunya berbeda gerakan daripada syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi SAW menyampaikan dalam satu hadis bahwasanya para nabi diperintahkan untuk menyegerakan berbuka. Jadi dengan para nabi diminta untuk menyegerakan berbuka. Yang artinya mereka berpuasa juga sama syariatnya. Syariat itu sama ya. Jadi ada puasanya juga di masa-masa nabi yang lalu. Kemudian diminta untuk mengakhirkan sahur. Kalau sahur itu diakhirkan. Ya kurang lebih 45 menit sebelum waktu subuh. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat. Para nabi diminta meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri ketika sholat. Ya, jadi menunjukkan para nabi yang terdahulu juga sholat, tapi sholatnya tidak persis sama dengan sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gerakannya. Tapi diminta sama, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Berarti para nabi terdahulu juga bersedekap. Ada gerakan yang bisa kita ketahui yang sama, yaitu ternyata mereka para nabi ya semuanya ketika sholat mereka bersedekap. Ya. Inilah namanya sedekap, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Sehingga ketika kita bersedekap dalam sholat, ingatlah kita ini sedang melaksanakan perintah Allah yang diperintahkan kepada para nabinya. Oh, berarti para nabi diminta untuk seperti ini nih. Orang-orang soleh, para nabi udah pasti solehnya. Orang-orang yang jujur, orang-orang baik. Dan diminta untuk bersedekap. Maka saat kita bersedekap, maka hadirkanlah hati kita bahwasanya kita sedang melaksanakan perintah Allah kepada para nabinya.
Berarti ini perbuatan yang mulia, perbuatan yang baik. Kalau kita bahas secara hukum, maka tentunya mayoritas ulama, ya sedikit kita bahas masalah hukumnya. Mayoritas ulama tentunya menghukumi bahwa saya bersedekap itu termasuk perkara yang sunnah, perkara yang tidak sampai derajat wajib. Ya. Dan bersedekap ini ada dua caranya. Bersedekap yaitu dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, hanya sekedar meletakkan. Jadi kalau meletakkan ya, meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Nah, dalam satu hadis disebutkan kalau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ada disebutnya yusra. Yusra berarti tangan kanan di sini diletakkan saja, sedekap, diletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Di mana al yusra, yaitu di telapak tangannya. Kemudian aruzgu, yaitu di pergelangan tangan. Berarti diletakkan di pergelangan tangan. Cukup diletakkan. Cukup diletakkan saja. Kemudian bisa juga di sa'id. Sa'id itu lengan. Berarti bisa di sini. Nah, nih. Di antara ini bisa diletakkan. Cukup diletakkan saja. Ya. Ini cara yang pertama. Cukup diletakkan tangan kanan di atas tangan kiri atau di pergelangan tangan atau di bagian lengannya. Cukup diletakkan. Kemudian posisi yang kedua atau cara yang kedua yaitu digenggam, qabd. Ya, digenggam. Digenggam tangan kanan berarti menggenggam tangan kirinya. Ya. Dua cara dalam bersedekap. Silakan pilih. Dari ini kita bisa mengetahui, artinya kalau kita lihat pemahaman para ulama, ya, maka kita bisa mengambil kesimpulan, yuk kita coba semuanya. Karena ini ijtihad, perkara ijtihad. Ya. Sehingga ketika ini terjadi maka silakan dilakukan. Nabi SAW sewaktu-waktu sholat dengan demikian. Waktu yang lain beliau menggenggam. Maka sholat subuh kita sudah perkirakan, rencanakan. Sholat subuh saya mau pakai yang sedekapnya digenggam. Dari awal sampai akhir. Sholat zuhur saya mau yang diletakkan. Di mana? Di tangannya. Di tangan. Sholat asar saya mau yang diletakkan tapi yang di pergelangan. Nanti sholat maghrib yang di sebelah sini, ada lengannya. Bebas. Sehingga Islam itu enggak kaku, Pak Bu. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bilang mengatakan Islam itu kaku, itu keliru sekali, enggak paham dengan syariat Islam. Begitu variasinya sangat banyak di dalam ibadah ini yang diperbolehkan dalam ruang lingkup yang diperbolehkan oleh para ulama. Jadi kita enggak jumut, enggak cuma kaku, kita enggak kaku. Islam tidak kaku, orang muslim pun tidak kaku. Hanya saja perlu pemahaman, ya, perlu belajar. Karena kalau seorang itu hanya belajar satu saja, yang diketahui hanya satu aja, terus saja. Sehingga ketika tahu hanya satu, sedekap itu begini, sampai ujung dia akan mengatakan begitu. Sehingga mengatakan kalau ada orang lain sedekapnya tidak sama dengan dia, salah. Ini yang keliru. Ya. Padahal para ulama membahas masalah ini. Ada dua cara dalam bersedekap. Maka silahkan gunakan kesempatan itu untuk melakukan variasi-variasi ini. Kemudian di mana letakkan sedekap ini? Ketika sudah diletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, maka posisinya di mana yang harus kita letakkan? Ya. Maka terjadilah ijtihad lagi para ulama. Ijtihad itu artinya para ulama memiliki mengambil hukum dari hadis yang umum karena tidak ada hadis yang jelas tegas, ya, maka para ulama berijtihad.
mengambil hukum dari hadis-hadis yang ada, dikumpulkan kemudian mengambilkan hukum. Pendapat mereka mengatakan bahwasanya setelah sedekap diletakkan di bawah pusar, di bawah pusar. Ada juga yang mengatakan bahwasanya meletakkannya di atas pusar di bawah dada. Ini yang umumnya. Ini yang umum. Meletakkannya di atas pusar di bawah dada ini umum. Termasuk kita mazhab Syafi'i. Nah, mazhab Syafi'i itu di situ. Nah, kemudian di atas, maaf, di atas di dada, ya, di dada di atas perut. Nah, berarti di dada di sini. Jadi di bawah pusar, di atas pusar di bawah dada, kemudian di dada di atas perut. Ini fleksibel. Sehingga tolong kalau kita melakukan ibadah, pastikan kita pelajari dulu ibadah itu. Sehingga kita nggak mudah untuk ya menjudge orang lain ketika kok sedekapnya dia di situ sih, kok sedekapnya di sini sih. Lalu akhirnya dengan tahu begini melabeli orang lain dengan label yang dianggap sebagai konotasinya negatif. Oh, kalau dia begitu berarti dia labelnya ini, orang ini tuh ini. Golongan A, golongan B, golongan C. Nauzubillah min dzalik. Ya. Itu para ulama yang membuat hukum itu nggak sembarangan. Berdasarkan ada hadis-hadisnya. Ya. Yang jelek adalah ada oknum akhirnya melabeli kalau sedekapnya di dada itu dengan label yang konotasinya negatif sehingga orang menyerang orang itu. Ini yang tidak baik dan ini tidak jujur. Nah, ini oknum seperti ini yang perlu diberantas di dalam Islam. Perlu dipelajari, perlu didakwahkan. Ya. Sikap toleransi, Bapak Ibu semua, dalam agama Islam. Monggo silahkan mau taruh di dada, silahkan. Sholat zuhurnya nanti gini besok. Atau bentar lagi sholat maghrib, oke saya mau di dada. Sholat isya nanti saya mau di perut, ya di atas pusar di bawah dada. Sholat berikutnya saya maunya di bawah pusar. Silahkan. Ya. Dengan kita membuka kunci ilmu ini sehingga kita akan terbuka wawasan kita dan Allah akan berikan kita rasa toleransi itu selama itu dalam ruang lingkup yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Kan nggak ada sedekapnya gini, kan nggak ada di, oh saya mau sedekapnya di pundak gini, ya nggak ada. Ya ini salah kalau ada yang begitu, kan toleransi. Ya nggak ada yang begitu pendapatnya, kamu dari mana? Jangan buat-buat sendiri. Ya. Saya mau sedekapnya di muka aja, nggak bisa. Jangan sembarangan. Ini nggak boleh seperti itu. Nah, ada tuntunan dari para ulama, sudah ikuti para ulama ini. Mudah. Islam itu mudah. Ya. Tolong jangan dibuat sulit. Nah, kemudian yang berikutnya, setelah kita bersedekap, apa sih yang kita pertama kali lakukan? Yaitu membaca doa iftitah atau istiftah. Dua nama kesannya berbeda, tapi sama. Ya, istilahnya aja yang atau apa ya? Ya, katanya aja yang berbeda, tapi intinya sama. Ada yang menyebutnya doa iftitah, ada yang menyebutnya doa istiftah. Ya monggo silahkan. Ya, jangan karena ini jadi adu jotos ya. Enggak, pokoknya istiftah itu. Enggak iftitah. Oh, pokoknya akhirnya jadi berantem. Yang jangan. Ini cuma masalah nama aja kok sama maksudnya. Ya. Karena ini diambil dari hadis Nabi SAW.
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha salata qala. Ya, dalam hadis begitu punya istaftaha. Jadi Nabi SAW dahulu ketika membuka salatnya, beliau membaca doa ini. Kata yang digunakan istaftaha. Kalau kita masuknya nanti ke istiftah. Istaftaha yang belajar bahasa Arab, istaftah yastaftihu, istiftah. Nah, ini masuk ke sini. Sehingga penyebutnya doa istiftah. Ada yang menyebut doa iftitah, ya nggak apa-apa karena dalam hadis yang lain juga disebutkan begitu. Ya, karena Rasulullah SAW idza qama minal lail, Nabi SAW dahulu ketika bangun di malam hari mau salat tahajud, iftataha salat. Beliau membuka salatnya dengan membaca doa ini. Iftataha dibuka. Artinya kalau kita dalam bahasa Arab, ilmu morfologi, maka iftataha yaftatihu iftitah. Nih, kata ini yang digunakan. Sehingga muncullah doa iftitah. Ya, yang intinya sama, ya. Baik. Dan doa di dalam sholat itu banyak versinya Bapak Ibu sekalian. Semoga dirahmati Allah. Inilah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga kita nggak bosan. Coba kalau cuma satu aja, satu versi aja gitu. Mungkin kita akan merasa bosan. Tapi Allah dengan rahmat yang begitu luas mengerti nih manusia akan cenderung bosan. Maka dibuatlah dengan doa-doa yang variasi. Doa iftitah atau istiftah saja itu ada variasinya banyak. Enggak cuma satu Bapak Ibu. Nah kita yang belajar cuma satu, pantas aja mengamalkan cuma satu akhirnya menjadikan bosan ketika sholat. Karena jadi rutinitas lidah itu sudah bergerak aja. Sehingga kalau lidah terdah dengan lincahnya menggerakkan doa tersebut, kita akan berkurang dalam merenungkan maknanya. Kita akan lebih mengurangi dalam merenungkan maknanya karena sudah terbiasa. Sudah lihai. Seperti refleks lah gitu istilahnya. Ya kan? Habis bersedekap ya sudah kita baca doa iftitah. Sehingga mengurangi kita dalam merenungkan makna di balik doa istiftah itu. Yang sungguh luar biasa maknanya kalau kita ketahui. Ya. Dan ini yang saya bawakan hanya beberapa saja, nggak semuanya. Kita coba doa versi yang pertama ya. Doa iftitah versi pertama. Versi pertama ini versi yang umum biasanya ya. Wallahu a'lam bishawab, saya nggak tahu tapi ini cenderung yang menurut pribadi umum, artinya orang banyak membaca doa ini. Bisa jadi saya salah. Tapi ketika saya berjumpa dengan beberapa orang yang saya ketahui, ya bacanya ini. Jadi saya katakan ini sebagai doa yang umum menurut pribadi. Yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib wa naqqini min khataaya kama yunqas sabul abyadu minan dan nasal maksini min khataaya bil ma'i wa thalji wal barad. Itu doanya. Hafal ya Pak ya? Atau beda doanya yang dipakai? Doa iftitahnya sama nggak? Atau ada yang beda? Versi beda? Nggak apa-apa. Ini versi pertama. Dan tolong jangan melabeli satu versi doa iftitah dengan kelompok tertentu ya. Mohon maaf ini. Ini semua sunnah, mau apapun itu, ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan sunnahnya kelompok tertentu, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi tolong tidak melabeli. Kalau orang baca doa iftitah yang begini versinya, oh ini berarti dari golongan A. Bukan, ini dari golongan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya sunnah. Nggak ada golongan A, B, C, D. Ya. Hanya saja mungkin sebagian orang kan pengen menetapkan saja sebagai pembelajaran dalam dunia pendidikan, mereka membuat kurikulum supaya mudah bagi para peserta didiknya dan tidak bingung bagi peserta didik yang baru belajar agama Islam, baru belajar doa-doa di dalam sholatnya, maka dimudahkan dengan cara memilih satu doa saja menjadi acuannya. Ya. Itu tidak mengapa. Ya. Tapi lalu jangan menganggap itu sebagai
kalau baca doa ini berarti dari golongan A. Doa itu berarti golongan B. Jangan. Ini keliru dalam kita bertindak, bersikap. Baik. Doanya, doa iftitah ini yang pertama kita mulai dari Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ya Allah, jauhkanlah diriku dari dosa-dosaku. Ini arti, ini baru arti ya. Artinya saja sudah dalam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dari dosa-dosaku. Jadi kita doa iftitah itu meminta, Bu. Enggak ada doa iftitah kita banyak. Ini meminta apa seperti ini? Resapi. Maka beda orang yang sholatnya khusyuk sama yang enggak, itu yang kerasa. Tapi ini agak panjang mungkin ya. Kan versi yang pertama ini agak panjang. Memang. Nanti ada versi yang lain yang lebih ringkas. Itu bisa digunakan ketika jadi imam sholat. Nah, silahkan. Kalau sholat sendiri mungkin bisa pakai ini. Karena lebih lama, lebih panjang, lebih lama. Bisa meresapi. Merenungkan maknanya. Ya Allah, jauhkanlah diriku dari dosa-dosaku. Ketika kita mengatakan itu, maka sebenarnya ada dua yang makna yang terkandung dalam ya Allah jauhkanlah diriku dari dosa-dosaku. Yang pertama, jauhkan aku dari hukuman Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosaku. Jauhkan diriku dari dosa-dosaku, maksudnya yang pertama adalah jauhkanlah aku dari hukuman Allah Subhanahu wa taala karena sebab dosa-dosaku. Ini makna yang pertama yang terkandung pada bacaan ini. Jadi kita bedah nih doa iftitah yang versi pertama. Kemudian yang kedua maknanya adalah ya Allah, halangi aku agar tidak terjerumus ke dalam dosa. Ya, atau mendekatinya. Jadi ketika kita mengatakan doa ini, ya, baris pertama ini, maka kita sebenarnya sedang memohon kepada Allah, ya Allah, halangi aku agar tidak terjerumus ke dalam dosa itu. Jadi mengatakan satu baris ini kita sebenarnya sudah meliputi dua makna. Yang artinya, ya Allah, jauhkanlah aku dari hukuman-Mu atas dosa-dosaku. Dan ya Allah, halangi aku agar tidak terjerumus ke dalam dosa atau bahkan mendekatinya. Itu maknanya. Ketika mengatakan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Mantep banget doanya. Mantep pol. Tapi berapa persen dari kita merenungkan itu dalam sholat ketika membaca doa iftitah yang ini. Ya, ini sungguh luar biasa. Dan ini baru baris yang pertama ya. Ini doa iftitah ini agak panjang. Tadi ini Masya Allah saya mau bawakan ini karena memang ini yang menurut pribadi secara umum ini digunakan. Nanti saya akan bawakan versi berikutnya dan insya Allah kita sambung nanti di pertemuan berikutnya ya untuk baris-baris berikutnya dari doa iftitah ini. Tapi saya mau tanya, mau tahu dulu di sini bapak-bapak atau ibu-ibu pakai doa iftitah ini tidak? Enggak. Ada yang pakai? Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Pakai? Hah? Ada ya? Berarti enggak umum juga dari di sini ya. Yang biasanya dipakai apa? Mas apa? Oh, subhanallah bukrata wa asila. Oke. Ya itu nanti ada. Nanti saya bahas juga itu. Doa iftitah itu akan saya keluarkan maknanya insyaallah kita bahas maknanya juga. Ya. Kabar kami alhamdulillah katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Terus wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard alimal ghaibi wasyahada. Terus apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Oke, itu ya. Nah, baik demikian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita lanjutkan di program berikutnya insyaallah taala.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa berdoa berbuka puasa diucapkan setelah minum. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.